Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas sebuah film Mandarin Kungfu yang sangat luar biasa, baik dari cerita, grafik, dan efek fantasinya. Inilah Jade Dynasty. Awal kisah diperlihatkan seorang kakek yang sedang menurunkan ilmu aliran Qi-nya kepada seorang bocah yang bernama Xiaofan, karena ia menyadari bahwa dirinya sekarat dan umurnya tidak akan lama lagi. Setelah melakukan pertarungan sengit yang secara tidak sengaja disaksikan oleh bocah tersebut, dan berharap bocah tersebut dapat menjadi penerusnya kelak di masa depan, sang kakek juga memberikan batu manik sakti untuk disimpan oleh Xiaofan. Sesampainya di rumah pun Xiaofan kaget dan bersedih melihat orang tuanya telah terbunuh. Kini Xiaofan sebatang kara dan diangkat menjadi murid perguruan Qingyun oleh salah satu guru Qingyun yang menemukannya. Singkat cerita, kini Xiaofan telah dewasa, tapi sayangnya selama bertahun-tahun Xiaofan tidak dapat menguasai jurus-jurus dari Qingyun yang diajarkan oleh gurunya, karena ternyata aliran Qi yang tertanam di dirinya tidak cocok dan selalu bertentangan dengan aliran Qi dari Qingyun. Dengan kelemahannya itu, Xiaofan selalu diremehkan dan kadang pula dibully oleh teman-teman seperguruan ataupun kakak-kakak seperguruannya. Beruntungnya ada kakak seperguruan perempuannya yang bernama Ling Er yang selalu membantu dan melatihnya diam-diam agar Xiaofan lebih meningkat dalam keahlian kungfunya. Suatu hari ketika Xiaofan sedang melatih dirinya, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai dan membuat batu manik sakti yang dulu dikasih kakek tua waktu ia kecil bereaksi dengan tongkat sakti yang terpendam di dalam sungai. Kini batu sakti dan tongkat sakti serta darah dari Xiaofan telah menyatu menjadi senjata baru bagi Xiaofan. Tongkat pun hanya mendengar perintah dari Xiaofan. Suatu hari perguruan Qingyun akan mengadakan turnamen bela diri yang diikuti seluruh murid dari 7 guru besar yang ada di Qingyun. Sementara itu Xiaofan di tempat lain bertemu dan jatuh cinta kepada seorang putri dari Raja Iblis, musuh besar dari Qingyun, yang sebenarnya punya misi untuk mengambil tongkat Xiaofan. Tetapi karena keadaan yang terjadi, mereka berdua akhirnya jatuh cinta. Sampai-sampai putri Raja Iblis yang bernama Biao melupakan misi aslinya untuk merebut tongkat dari Xiaofan karena kuatnya ikatan cinta di antara mereka. Hari puncak turnamen pun tiba. Seluruh murid Qingyun kini berkumpul untuk mengambil undian. Karena jumlah murid totalnya ganjil, akhirnya bagi yang dapat nomor undian 1 akan langsung lolos ke babak berikutnya. Dan kebetulan Xiaofan sangat beruntung mendapatkan undian nomor 1 sehingga ia langsung lolos ke babak kedua. Turnamen pun dimulai. Tak disangka semua kakak seperguruan dari Xiaofan
tidak bisa lolos atau kalah dalam pertandingan mereka masing-masing. Hal tersebut membuat sang guru sangat kecewa dan bersedih kepada anak murid-muridnya. Hanya Xiaofan dengan keberuntungannya yang dapat lolos ke babak berikutnya. Tahap demi tahap Xiaofan berhasil mencapai puncak pertandingan dengan mengalahkan semua lawan-lawannya yang dibantu oleh tongkat saktinya itu. Tongkat sakti dari Xiaofan secara sengaja menggerakkan semua jurus-jurus dari Xiaofan dan membuatnya sangat luar biasa, sehingga Xiaofan pun sampai ke puncak laga. Semua orang heran melihat keahlian kungfu Xiaofan yang tiba-tiba sungguh luar biasa. Bahkan di laga puncak pun dia hampir seimbang dengan murid terbaik dari King Yun. Semua Master King Yun kini mulai curiga terhadap tongkat sakti Xiaofan. Xiaofan dicurigai telah dirasuki oleh kekuatan iblis. Xiaofan pun ditahan dan berusaha dinetralisir oleh para master. Sementara itu, pasukan dari Raja Iblis telah sampai di King Yun untuk memperebutkan tongkat sakti dari Xiaofan. Biao berusaha membebaskan Xiaofan dari tahanan para Master King Yun. Biao membawa Xiaofan kepada ayahnya Sang Raja Iblis. Dengan ambisi besarnya, Sang Raja Iblis tega menyakiti anaknya sendiri karena Biao tidak mau menuruti keinginan ayahnya yang sudah berjanji untuk tidak menyakiti Xiaofan. Kini Xiaofan berduel langsung dengan Raja Iblis. Tak disangka para master dan pasukan King Yun datang dan langsung mengambil alih pertarungan melawan pasukan iblis. Dalam huru-hara itu, Biao terluka, terkena pedang karena melindungi Xiaofan. Xiaofan pun heran melihat jurus yang sama muncul pada saat hari pembunuhan orang tuanya. Xiaofan kini mencurigai para master lah yang telah membunuh orang tuanya. Dendam kesumat Xiaofan meningkat dan membuat ketiga aliran batin dalam tubuhnya menyatu, membuat Xiaofan luar biasa menghadapi para master dari King Yun. Semua Master King Yun beserta Raja Iblis mampu dikalahkan oleh Xiaofan. Melihat kakak seperguruan wanitanya terbunuh, Xiaofan pun sadar bahwa dirinya telah kerasukan iblis dan pasrah untuk dibunuh. Tetapi kakak dan gurunya selalu melindunginya untuk tetap hidup dan pergi dari King Yun saja. Akhirnya dengan berat hati Xiaofan meninggalkan mereka dengan membawa Biao yang sedang terluka. Film pun selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.